Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, agar kami mendapatkan pesan Tuhan untuk kami semua, supaya kami tahu apa yang kami harus lakukan hari-hari ini. Kami berdoa ya Bapa, berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat pengertian, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-Bapak semuanya. FGB man. Be strong in the Lord. Gimana? Soalnya saya alumni juga Pak. Saya dulu ikut full gospel kurang lebih berapa belas tahun yang lalu. Ada beberapa wajah-wajah yang saya ingat wajahnya. Saya dulu di Happy Chapter. Saya ikut ayah angkat saya Pak Rudi dulu. Dulu masih di Sentral Tomang ya kalau nggak salah ya. Terus pindah ke Juanda, terus pindah ke Kelapa Gading. Nah Kelapa Gading ganti jadi dari Happy Chapter jadi Happy Community. Waktu itu. Ya. Nah kebetulan memang saya hari ini juga kaget ketemu Pak Amin nih. Pak Amin ini soalnya saksi hidup saya juga. Jadi Pak Amin ini sama saya ada histori yang tidak bisa diceritakan di tempat ini. Saya dulu waktu sama Pak Rudi ini saya join sama beliau, saya jadi MKL. Karena papa saya dulu importir buah, tahun 98 papa saya bangkrut. Nah akhirnya saya beralih profesi, saya jadi MKL buah, importir buah. Saya join sama Pak Rudi. Nah Pak Amin ini customer besar saya dulu. Jadi saya harus tempel terus dulu. Jadi kemanapun Pak Amin pergi dulu saya tempel terus. Dan tapi ternyata Tuhan punya rencana ya Pak Amin ya. Nggak ada yang tahu loh, dulu semua orang pikir wah si Alvin masih Amin rusak nih katanya nih. Dulu saya mau menangin dia Pak, malah dia yang menangin saya dulu Pak. Terakhir untungnya saya balas dendam nih Pak, jadi saya menangin dia Pak. Nah hari ini saya nggak akan bahas tentang masa lalu kita. Nah itu hanya saya sama Pak Amin yang tahu itu. Tapi hari ini saya mau bawa pesan Tuhan. Dan ini fresh from the oven, dari Tuhan. Dan saya harus sampaikan kepada bapak-bapak tempat ini tentang be still. Nah hari-hari ini saya merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Perubahan besar-besaran terjadi. Kita semua para pengusaha, semua saya yakin dan percaya, pasti semuanya mengalami yang namanya bingung. Mengalami yang namanya khawatir. Kenapa hari-hari ini soalnya berbeda Pak? Mau dunia nasional, dunia internasional, banyak hal-hal yang di luar dugaan kita terjadi. Hari ini gak ada orang pinter Pak, gak ada. Saya ngobrol sama semua teman-teman saya, mau pejabat, mau DPR, mau apapun, siapapun mereka. Hari ini gak ada yang bisa kasih jawaban. Nah saya berdoa. Saya baru pulang Pak dari liburan bersama keluarga saya. Saya melihat dunia ini memang sedang berubah Pak. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita sadar supaya kita gak terlena. Karena banyak dari hari-hari ini gereja Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita terlena Pak. Kita mengalami namanya distraction. Kita sibuk sendiri. Kita banyak melakukan hal-hal yang kita kira baik, tapi gak benar. Padahal Tuhan gak mau kita seperti itu. Karena waktu kita di dalam dunia ini Pak, terbatas Pak. Bapak sadar gak Pak? Hari ini kita bisa ketawa-ketawa semua ya. Tapi kalau kita mau jujur, kita semua ini punya jam pasir masing-masing yang lagi dibalik. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini sedang terjadi Pak. Nah makanya hari ini saya datang membawa pesan Tuhan, judulnya Be Still. Supaya kita tenang di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, supaya kita tenang. Kenapa supaya kita tenang? Yuk kita buka sama-sama 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ternyata bapak-bapak untuk kita bisa dapat berdoa, Petrus katakan kuasai diri kita dan jadilah tenang.
Nah hari-hari ini saya nggak tahu bapak-bapak sedang menghadapi permasalahan apa. Saya nggak tahu bapak-bapak sedang menghadapi tantangan apa. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan, kuasai diri. Dan jadilah tenang. Orang banyak bilang, oh tenang, yang penting tenang aja, diem gitu. Banyak orang yang tenang diem, otaknya jalan terus Pak. Bahkan ada orang yang lagi tidur, mikir terus. Besok gimana ya? Entar gimana ya? Entar gimana ya? Besok gimana ya? Mikir terus. Dan tanpa kita sadari, dunia sedang menipu kita Pak. Kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Padahal Tuhan gak mau seperti itu. Nah saya dari ayat ini, saya dapat firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayat 1 sampai 2. Mazmur 131 ayat 1 sampai 2. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Bapak-bapak, ayat firman Tuhan ini Daud ngomong begini, bahasa simpelnya nih. Tuhan, saya gak kepikir yang terlalu aneh-aneh lah. Saya gak kepikir terlalu ambisius. Saya gak kepikir hal-hal yang gimana-gimana Tuhan. Yang penting Tuhan, saya tuh suka menenangkan diri saya di dalam hadirat Tuhan. Saya suka berdoa. Saya suka bersekutu dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang disapi dekat ibunya. Saya punya anak yang paling kecil Pak, namanya Edward. Panggilannya Ben. Si Ben ini aktif banget gitu. Wah pokoknya aktif banget, pinter ngomong, pinter ini, pinter lari sana, lari sini gitu. Tapi kalau sama mamanya, dia bisa diem gitu, jinak gitu, kayaknya tenang gitu. Kayaknya dunia tuh cuma milik berdua sama mamanya. Tuhan ngomong gini sama saya, kamu perhatiin Vin, seorang anak dekat sama ibunya, itu diem aja gak usah ngapa-ngapain. Anak saya si Ben, kalau deket sama mamanya, dia udah merasa diem aja, tenang aja, aman, merasa aman aja, aman sentosa. Nah sekarang pertanyaannya bapak-bapak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini kalau kita mau jujur, berapa banyak waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan? Kalau kita mau jujur, saya kemarin beribadah di Jakarta Care City Church. Sekarang saya kembali ke gereja GKSI. Karena nih gereja GKSI di Kelapa Gading ini gereja milik almarhum orang tua saya. Kemarin paman saya yang jadi gembala selama 40 tahun meninggal dunia. Jadi karena ini warisan keluarga, saya harus terpanggil untuk mengurus. Saya kemarin ada wakilnya, wakil gembala paman saya kita promosi beliau untuk menjadi gembala. Beliau bilang dengan satu syarat, ada perwakilan dari keluarga yang dampingin dia. Jadi saya sekarang balik ke GKSI karena ini warisan iman dan warisan kasih karunia. Tapi mentor saya, gembala saya Pak Lito selalu ngomong mengajarkan hal-hal kepada kami, saya Pak Amin. Nah hari-hari ini yang paling penting itu apa? Hubungan. Nah sekarang bagaimana bisa kita mengetahui apa yang kita harus lakukan kalau kita gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Pak Lito ngomong begini, kamu bayar persepuluhan, bagus, gak ada masalah. Kamu bayar gak persepuluhan waktu? Persepuluhan waktu? Kamu satu hari berdoa berapa jam, Vin? Saya gak bisa jawab, karena waktu itu saya berdoa biasanya cuma setengah jam. Sama baca Alkitab kurang lebih 1 jam. Kata Pak Lito, bisa gak kamu bayar persepuluhan waktu? Saya bilang, saya coba Pak. Dicoba, lakukan. Nah hari-hari ini saya lakukan Pak. Saya bayar Pak. Waktu untuk berdiam diri, baca Alkitab, berdoa. Ini karena Pak Hendra aja yang ngundang pagi Pak. Biasanya saya gak mau Pak, ini jam waktu saat teduh saya Pak. Saya gak mau biasanya kalau diundang pagi-pagi Pak. Tapi hari ini saya harus sampaikan ke bapak-bapak. Tuhan katakan apa? Kuasai diri
jadilah tenang. Nah hari-hari ini bisa gak kita diem dulu nih, gak usah terlalu aktif, kita berdiam diri, diam aja, tenang aja. Diam, tenang, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan sebetulnya, Tuhan mau saya lakukan apa? Tuhan, saya harus apa? Hari-hari ini Pak, saya ngelihat ironis Pak. Berapa lama Pak gereja sudah ada di Indonesia Pak? Berapa lama anak-anak Tuhan sudah ada di Indonesia? Pertanyaan ini menyinggung kita semua ya, termasuk saya ya. Kira-kira kita bawa dampak apa Pak? Kita bawa dampak apa buat bangsa kita? Kita bawa dampak apa buat tetangga kita? Kita bawa dampak apa buat lingkungan kita? Firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Firman Tuhan katakan apa? Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka memuliakan Bapamu lewat perbuatanmu. Nah tapi hari-hari ini jujur ngomong, banyak anak-anak Tuhan yang malah mempermalukan Tuhan. Nah hari-hari ke depan Pak, bukan hal-hari yang mudah Pak. Hari-hari ke depan akan penuh dengan turbulence. Saya kemarin naik pesawat Pak, sepanjang jalan berapa jamin, turbulent terus. Untung pesawatnya besar, jadi nggak terlalu menakutkan. Tapi turbulent terus 1 jam loh ada loh, turbulent terus. Nah hari-hari ini ke depan Pak, mungkin juga akan terjadi turbulen di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah waktunya akan terjadi suatu perubahan secara internasional dan secara internasional. Nah pertanyaannya, kita siap nggak? Pertanyaannya, bapak-bapak siap nggak kalau menghadapi perubahan? Banyak dari antara kita, kalau kita mau jujur, kita tanya diri kita ya, kebanyakan kita nggak siap. Nah makanya hari ini firman Tuhan katakan apa? Kamu tenang dulu, kuasai diri kamu, kamu tenang, baru kamu berdoa. Saya dulu Pak, waktu saya kesaksian di gerejanya Pak Hendra, waktu Tuhan proses saya doanya beda Pak. Doanya itu bagaimana caranya Tuhan tolong saya. Ternyata dalam proses itu sampai beberapa waktu di dalam doa, berubah Pak doanya Pak. Dari yang ke saya, beberapa bulan kemudian baru saya ke Tuhan. Dulu saya doanya egois Pak. Saya manfaatin Tuhan untuk kepentingan saya. Tapi setelah Tuhan proses lewat pengalaman-pengalaman pribadi, dan setelah Tuhan berbicara berkali-kali, saya baru sadar. Ternyata saya lahir untuk kepentingannya Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Bukan Tuhan untuk kepentingan saya. Saat saya sadar itu, saya mengalami breakthrough, baru saya mengerti. Nah hari-hari ini Pak, banyak dari antara pengusaha anak Tuhan yang sedang mengalami masalah. Dulu saya juga naif Pak. Pertama kali saya berjumpa dengan Pak Rudi, bapak angkat saya. Beliau ngomong gini sama saya, Alvin, kamu percuma berdoa terus, beribadah terus, kalau kamu males, kalau kamu gak jujur, kalau kamu gak bisa dipercaya, kamu gak bertanggung jawab, percuma. Karena Tuhan tuh baik, Tuhan tuh adil, Tuhan berikan matahari buat semua orang, orang baik, orang jahat. Tuhan berikan hujan buat semua orang baik, orang jahat. Tuhan tuh adil. Nah kamu juga sebagai anak Tuhan, kamu harus jadi orang yang rajin, bertanggung jawab, tekun. Nah di situ saya mengalami perubahan pola pikir Pak. Dulu saya berpikir karena saya anak Tuhan, Tuhan pasti berkatin saya. Oh enggak, memang janji Tuhan memberkati, tapi saya harus lakukan bagian saya. Tanpa saya lakukan bagian saya, bukan salah Tuhan Pak, salah saya. Kenapa saya dulu mengalami hampir kebangkrutan? Karena saya salah manage antara iman sama saldo rekening perusahaan, gedein iman. Paham gak bapak-bapak? Saya gak pinter ngatur cash flow dulu. Sampai saya diajarin sama bapak gembala saya, Pak Lito. Pak Lito ajarin saya manajemen keuangan. Pokoknya kalau punya uang segini pakai segini, punya dana cadangan sebegini, dana cadangan begini. Saya diajarin sama beliau. Nah puji Tuhan sekarang saya udah mengerti bagaimana untuk mengelola keuangan. Nah hari ini sekarang kalau kita mau sadari bapak-bapak, pertanyaannya, kita selama kita hidup, kita sudah tahu belum? Sebetulnya Tuhan mau apa sih di dalam kehidupan kita?
panggilan kita nih pribadi lepas pribadi, semuanya tuh apa sebetulnya? Kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau kita berjalan sendiri dengan membawa nama Tuhan? Kalau kita mau jujur bapak-bapak, mohon maaf pagi hari ini saya firmannya agak keras ya, nggak apa-apa ya. Kalau bapak-bapak semua senior-senior, saya mohon maaf terlebih dahulu. Tapi saya harus mengingatkan ini. Nah, banyak dari antara kita tidak mengalami apa-apa, kenapa? Kita nggak berdoa. Atau kita berdoanya asal-asalan. Saya ngalamin loh Pak. Bapak kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur semua di sini ya. Pernah nggak di sini kita mengalami yang namanya rasa jenuh dalam berdoa? Pernah nggak Pak? Sering kan? Pernah nggak kita berdoa, kadang-kadang kita merasa Tuhan nggak denger? Atau kita merasa doa kok kayaknya nggak ada manfaatnya, kok nggak ada efeknya? Pernah nggak? Pesan saya Pak, berdoa terus Pak. Kenapa? Doa itu membawa kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak-bapak tahu nggak Pak, kenapa saya disuruh sampaikan pesan Tuhan ini kepada bapak-bapak pada pagi hari ini? Yuk kita buka Mazmur 32 ayat 6 sampai 9. Mazmur 32 ayat 6 sampai 9. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Pak, firman Tuhan ini berbicara apa? Sebelum hal-hal itu terjadi, mari datang berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mempersiapkan kita, supaya kelak saat masa itu datang, kita tahu apa yang kita harus perbuat. Tuhan mau kasih solusi dulu sebelum masalah itu datang. Nah, hari-hari ini bagaimana cara Tuhan memberikan solusi? Lewat doa. Saya ulang lagi, lewat doa. Sekali lagi, lewat doa. Bagaimana cara berdoa yang benar, Pak? Banyak orang gak mengerti, Pak, bagaimana cara berdoa yang benar. Banyak orang merasa, saya udah doa Bapak kami. Doa Bapak kami, doa makan, udah berdoa katanya. Pak, doa itu hubungan Pak. Saya ngalamin saat saya berdoa sama Tuhan, masuk saat teduh, saya masuk ke dalam dimensi yang lain Pak. Dalam dimensi yang lain. Dimensi yang lain maksudnya bagaimana? Kita ada di alam fisik, Tuhan ada di dalam alam roh. Nah, bagaimana cara kita connect antara alam fisik dan alam roh? Yaitu lewat Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan Pak, kita gak bisa berdoa, tapi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Nah, hari ini saya mau kita semua untuk belajar berdoa yang benar. Saat berdoa yang benar, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Saya suka Pak, di tempat ini Full Gospel agak beda sedikit Pak. Selalu sukanya berdoa dulu. Lewat pujian, penyembahan, berdoa masuk. Saat kita masuk ke dalam dimensi alam roh itu, kita baru mengerti pesan Tuhan. Tuhan tuh kadang-kadang berbicara, kadang-kadang enggak. Nah, kalau Tuhan gak berbicara, gak apa-apa, nikmatin aja hadirat Tuhan. Banyak orang hari-hari ini merasa bosen Pak saat berdoa, karena Tuhan gak jawab-jawab. Sebetulnya kadang-kadang Tuhan memang gak selalu bicara, tapi saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, ini tadi yang seperti dikatakan oleh Daud, seperti seorang anak yang disapih dekat ibunya. Bapak-bapak pernah lihat seorang anak sama bayi sama mamanya?
Dia digendong diem aja kan, mamanya kan nggak ngomong terus kan, mamanya kan cuma gendong aja kan. Tapi anak itu merasa nyaman, anak itu merasa tenang. Nah doa juga begitu Pak, saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, itu udah bagian yang paling terbaik Pak. Bukan artinya pelayanan ibadah kita nggak baik, bukan. Tapi pertanyaannya, kita punya nggak hubungan pribadi sama Tuhan? Dalam satu hari, bapak-bapak menghabiskan waktu berapa lama untuk berdoa, duduk dekat di kaki Tuhan? Saya belajar satu hal dari Pak Lito, kata Pak Lito begini, Vin, kamu kalau berdoa jangan ngomong terus. Kenapa Pak? Tuhan juga mau ngomong sama kamu. Pas Tuhan mau ngomong, kamu udah amin. Iya ya, saya pikir ya, tapi Tuhan nggak ngomong-ngomong, udah nikmatin aja. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Jadi saya mulai ganti doanya Pak. Setelah saya ngomong-ngomong, saya bilang, Tuhan, sekarang Tuhan mau bicara apa? Tuhan sampaikan ke saya. Nah biasanya Pak, Tuhan gak bicara setiap hari Pak. Tapi Tuhan bicara Pak. Setelah saya tidur lagi, dapat mimpi. Atau dapat, kalau orang bilang setengah hun-hun gitu, dapat ayat atau dapat pesan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 ini saya dapat dari Tuhan Pak. Saya dapat dari Tuhan. Setelah saya berdoa, Tuhan saya lihat keadaan di Eropa, keadaan di Amerika, keadaan di Australia, keadaan di Cina, ini nggak semakin baik Pak. Di Eropa sekarang lagi terjadi gejolak besar-besaran. Karena imigran-imigran yang datang waktu zaman dulu di beberapa belas tahun yang lalu, sekarang mulai bikin masalah. Mereka menuntut hukum syariah, mereka mulai bikin kejahatan-kejahatan, pemerkosaan tinggi Pak tingkatnya Pak. Di Inggris itu pemerkosaan tiap bulan 200.000 orang. Itu banyak Pak. Mereka ditangkap. Mereka sekarang udah mulai di Eropa lagi bikin petisi tentang remigration. Jadi untuk mengusir kembali imigran-imigran ini pulang. Nggak segampang itu Pak. Mereka udah masuk Pak. Di Australia, di New Zealand, di Amerika sama Pak. Dunia ini sedang bergolak. Ini kalau kita perhatikan akan mengarahnya udah seperti akan terjadi gesekan-gesekan perang. Dengan kemarin Iran menyerang negara-negara Timur Tengah yang lain, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, itu bukan serangan-serangan asal-asalan Pak. Itu serangan terukur untuk mematikan ekonomi dunia Pak. Cina nggak akan masuk ke dalam kancah pertempuran kalau kepentingannya tidak terganggu. Sekarang kepentingannya mulai terganggu. Mau nggak mau sekarang semua negara semua sedang mulai bersiap-siap. Nah hari-hari ke depan Pak, dunia ini sedang terjadi gejolak-gejolak. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Apa? Jangan sampai kita santai-santai, kita makan, kita minum, kita kumpul-kumpul, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Nah hari ini Tuhan pesan, jadilah tenang. Berdoa supaya kita peka, kita tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggulanginya. Karena Tuhan selalu mau kita menjadi garam dan terang. Tuhan mau kita bercahaya. Tapi caranya gimana? Ya kita harus dapat dari Tuhan dulu. Tuhan mau bicara apa sama kita hari-hari ini? Sekarang saya tanya Pak, semua pengusaha, di sini ada yang bisa prediksi apa yang akan terjadi 2027? Nggak ada Pak. Nggak ada. Saya importir Pak, saya importir daging. Perubahan-perubahan terus Pak, terjadi Pak. Peraturan import berubah, harga di sana naik, kurs berubah. Kita aja kalau mau titi ke luar negeri, mau kurs kayak main tebak-tebakan. Ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun. Nggak bisa Pak. Nah hari ini kalau kita nggak punya hubungan pribadi yang yang kuat dengan Tuhan, kita nggak tertanam, kita nggak berakar sama Tuhan, kita pasti bisa gampang digoyahkan. Tapi kalau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, setiap hari kita berdoa sama Tuhan, masalah boleh datang Pak. Tapi ada satu yang bikin perbedaan, respon kita berbeda.
Kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, respon pertama apa? Khawatir, pusing, stres. Tapi saat kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, respon pasti berbeda. Nah, hari-hari ini Pak, saya minta bapak-bapak semua untuk kita ambil tanggung jawab kita, untuk kita berdoa. Kita ini kepala keluarga, kepala di perusahaan, tanggung jawab ada di pundak kita Pak. Kita yang harus menjadi imam, nabi, dan raja. Bukannya Tuhan gak mau bicara, Tuhan mau bicara, cuman kita menyediakan waktu gak sama Tuhan. Itu yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri. Jangan sampai saya bisa ngomong, tapi saya gak bisa lakukan. Hari-hari ini Pak, saya tadinya di gereja yang lama pegang youth. Anak-anak sekarang gensi Pak, lebih pintar daripada kita zaman dulu. Saya sering dibohongin, sering dikadalin. Soal pertama-tama sih, waduh emosi juga. Tapi lama-lama saya mengerti. Anak-anak sekarang, anak-anak muda lebih kritis Pak. Om, you walk the talk gak? Kamu lakukan gak apa yang kamu ajarin? Kalau kamu lakukan, baru kita ikutin kamu. Nah hari-hari ini dunia lagi ngeliat kita loh Pak. Orang-orang di luar sana lagi lihat kita. Kita sama atau kita berbeda gak sama dunia? Kalau kita sama dengan dunia, bedanya kita sama mereka apa? Nah gimana caranya supaya kita bisa tetap berbeda sama mereka? Selain berdoa Pak, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Nah banyak orang selalu berkata begini, saya udah berdoa tapi Tuhan gak jawab. Saya pernah dulu di gereja yang lama, kita ada kelompok namanya Men in Christ. Ada satu orang datang ke saya bilang, Pak saya udah doa bertahun-tahun, Tuhan gak jawab. Ah masa sih? Iya Tuhan gak jawab katanya. Sekali waktu dia bilang gini, Pak saya bantu doa saya ya, saya kasih Bapak pokok doanya kan. Dia kasih ke saya Pak, pokok doanya Pak. Pas saya baca 2 halaman, saya balikin lagi, saya bilang, jangankan Tuhan, saya aja marah dah bacanya. Mintanya Ferrari, rumah di Pondok Indah, member fitness seumur hidup, istri yang cantik, yang kaya, yang mandiri, yang pintar. Saya bilang, saya kasih dia ayat Pak. Saya kasih dia ayat, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah sekarang makanya kenapa kita harus penting selain berdoa baca firman apa? Supaya kita sepakat dengan firman. Nah banyak hari-hari ini orang mengaku anak Tuhan, mereka berdoa tapi mereka gak suka baca firman. Mereka suka baca firmannya kalau pas hari Minggu aja di gereja. Pak, percaya sama saya Pak, gak bisa. Bapak harus suka baca firman. Karena firman Tuhan itu adalah makanan sehari-hari kita. Kalau Bapak gak baca firman sama juga Bapak gak makan. Di sini ada yang ngasih sikat gigi? Ada yang ngasih sikat gigi pada pagi hari ini? Jangan angkat tangan Pak. Saya ngajarin anak didik saya semua youth, kamu baca firman sampai jadi kebiasaan. Sampai kamu gak enak kalau belum baca firman. Pokoknya om gak mau tahu, harus baca setiap hari. Semuanya harus. Nah mereka akhirnya jadi gaya hidup. Anak-anak didik saya sekarang udah bukan anak-anak didik saya lagi, tapi mereka punya gaya hidup kebiasaan apa? Baca firman. Saya pun sampai hari ini Pak, baca firman Pak. Setiap hari Pak, setiap hari baca firman. Nah hari-hari ini anak Tuhan, bapak-bapak semua, saya menghimbau, mengingatkan untuk kita baca firman. Setiap hari, tanpa kecuali. Harus baca.
Anggap aja seperti mandi, sikat gigi, makan. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang lupa makan, diet, tapi kan saya rasa nggak mungkin ada yang lupa mandi kan. Pokoknya kalau berdoa baca firman, Pak, simpelnya aja Pak, kayak mandi sikat gigi aja. Ini adalah dasar yang paling dasar Pak, basic anak Tuhan Pak. Saya nggak ngomong terlalu tinggi, tapi ini adalah basic. Kenapa? Tanpa Bapak baca firman, kita nggak mengenal siapa Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita nggak suka baca firman? Karena semua kehendak Tuhan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, hari-hari ini Pak, untuk menghadapi masa-masa ke depan, Bapak harus rajin baca firman Pak. Tanpa firman Tuhan, kita nggak kuat Pak. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kita stop sampai ayat 7 ini dulu. Waktu saya muda Pak, saya cuma comot ayat ini Pak. Saya nggak baca keseluruhan, saya comot ayat ini aja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, saya ambil belakangnya doang. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Saya lupa depannya. Ada syaratnya. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saya baru mengerti, kalau saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kalau saya punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, saya suka baca firman, firman itu tinggal di dalam saya nggak mungkin berdoa meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak mungkin berdoa minta Ferrari Pak. Saya nggak mungkin Pak berdoa minta hal-hal yang terlalu tinggi. Makanya Daud ngomong, Tuhan, aku nggak minta yang aneh-aneh Tuhan. Daud nggak minta jadi raja penguasa dunia, enggak. Tapi Daud cuma ngomong apa? Satu hal yang ku minta, itulah yang ku ingini. Diam di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud cuma minta itu Pak, satu hal yang Daud minta. Tapi kalau kita jujur ngomong, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati keluarga saya. Salah nggak? Nggak salah, enggak. Tapi itu bukan esensinya. Makanya Tuhan ngomong begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa disuruh cari kerajaan Allah? Bapak-bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak kenapa kita disuruh cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya? Hari ini saya agak sedikit lama Pak Hendra ya. Karena kita semua adalah warga kerajaan Allah. Ini menyimpang dari konteks firman Tuhan pagi hari ini. Saya perlu mengajarkan tentang kingdom. Bapak-bapak di sini ada yang pernah dengar prinsip kingdom? Ada yang pernah dengar prinsip kingdom? Kejadian 1 ayat 26-28. Ini kita lompat dulu ya, supaya bapak-bapak mengerti. Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tugas pertama manusia diciptakan di dalam bumi ini, termasuk kita, keturunan Adam, adalah untuk berkuasa. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pak, kenapa Pak kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena kita ini mewakili
Allah di muka bumi sebagai raja. Tapi karena dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa itu dicabut mandatnya dari kita, Pak. Bapak-bapak sampai sini paham? Lalu di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan tanya sama Adam, Adam, kenapa kamu makan buah pohon pengetahuan itu? Oh, Hawa, kenapa kamu makan buah pohon pengetahuan itu? Ular. Nah, hari itu Tuhan bernubuat, keturunanmu akan menghancurkan kepala keturunan si ular. Ini Tuhan bicara sama Hawa. Dia ngomong, keturunan ular akan menghancurkan tumit keturunan si Hawa. Bapak-bapak tahu nggak itu nubuatan tentang apa? Salib. Keturunan Hawa siapa? Yesus Kristus. Bapak-bapak tahu nggak? Perlu berinkarnasi menjadi manusia. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Makanya dari Roh Kudus, kemudian Maria mengandung, lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya punya satu misi, datang ke dunia, yaitu untuk menebus dosa manusia. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ada binatang yang dipotong, Pak. Ada darah yang tertumpah. Makanya bajunya, kulitnya dipakaikan ke Adam dan Hawa. Jadi untuk setiap penebusan dosa harus ada anak domba yang dikorbankan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak domba Allah yang untuk datang menebus dosa manusia. Saat Yesus mati di atas kayu salib, sebelum mati Tuhan ngomong begini, Tete lestai, it is finished. Artinya apa? Selesai. Tuhan sudah menebus dosa semua manusia. Kuasanya sekarang dari iblis diambil lagi sama Yesus. Karena Yesus sudah tebus. Makanya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 Tuhan ngomong begini. Yuk kita buka deh Matius 28 ayat 18 sampai 20 biar bapak-bapak ingat semua. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus dosa manusia. Ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sejak hari itu sampai sekarang, Pak, status kita nih semua keturunan Adam dan Hawa dikembalikan sebagai warga kerajaan Allah. Jadi hari ini Bapak warga negara Indonesia, Pak, secara paspor, secara KTP. Tapi Bapak juga sebagai warga kerajaan Allah yang diutus Tuhan di muka bumi hari ini untuk melakukan kehendak Bapak, mandat kerajaan Allah di muka bumi. Jadi bapak-bapak harus sadar sekarang. Nah, bagaimana bapak-bapak setiap hari bisa melakukan mandat kerajaan Allah di muka bumi? Yaitu lewat doa. Tanya sama yang ngirim bapak. Tuhan, saya hari ini lakukan apa Tuhan? Tuhan mau saya lakukan apa? Karena kita ini diutus Tuhan di muka bumi. Kita ini bukan makhluk bumi, Pak. Kita ini makhluk utusan Tuhan di muka bumi. Untuk kita bawa dampak. Makanya Tuhan ngomong, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu tuh berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, hari ini bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita nggak terkonek sama kerajaan Allah lewat doa dan firman. Nah, hari ini tahun 2026 ini biarlah menjadi tahun titik balik kita, Pak. Supaya kita sadar sesadar-sadarnya, supaya kita bukan cuma jadi orang agamawi, tapi kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya suka, Pak, Daud dinyatakan orang yang paling sukses, Pak. Tuhan katakan apa di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 36. Daud orang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36 keren, Pak. Dikatakan apa Kisah Rasul 13 ayat 36? Kisah Rasul 13 ayat 36.
Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia meninggal. Nah hari ini pertanyaannya, selama kita hidup zaman kita nih, terlepas dari semua orang yang hadir pada pagi hari ini usia berapapun, pertanyaannya, kita menjadi orang yang finishing well nggak? Menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan nggak? Nah bagaimana caranya supaya kita tahu kehendak Tuhan? Gak ada cara lain Pak, selain Bapak berdoa dan baca firman. Kalau kita nggak suka doa, kita nggak suka baca firman, pertanyaannya, yang kita lakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, atau kehendak kita? Hari-hari ini bukan waktunya untuk kita santai-santai lagi Pak. Sebab dunia sedang mengalami turbulence. Dunia akan mengalami perubahan-perubahan. Pak, saya nonton di Instagram Pak. Amerika sudah punya robot perang. Robot perang beneran. Cina juga udah punya robot perang. Serius, cuman belum pernah dipakai aja. Tapi sudah pakai robotnya pakai baju anti peluru. Dia udah lompat, udah bisa nembak kemana-mana semuanya. Udah ada. Nah sekarang akan diadakan kompetisi robot. Jadi tinju antar robot, bela diri antar robot. Dunia aja dengan segala teknologinya sudah begitu maju Pak. Pertanyaannya Pak, kita gimana Pak? Orang punya komputer canggih Pak sekarang Pak, super AI. Padahal Tuhan sudah kasih kita yang lebih canggih lagi Pak. Namanya apa? Roh Kudus. Bapak percaya nggak? Hari ini saya tanya, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa kita, siapa? Yang percaya angkat tangan. Bapak percaya nggak? Kalau Bapak percaya pagi hari ini, bukan karena akal budi Bapak, tapi itu karena Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu udah ada dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini, kita sudah mengaktifkan belum Roh Kudus itu dalam hidup kita? Bagaimana cara mengaktifkan Roh Kudus? Lihat doa Pak, baca firman. Nah saya mengajak bapak-bapak semua hari-hari ini, kita harus makin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mulai belajar Pak, mungkin coba 15 menit dulu doa, coba naik 30 menit, coba naik 45 menit, coba naik 1 jam, gak apa-apa Pak, proses Pak. Nanti 15 menit lagi, 10 menit lagi, gak apa-apa, proses. Nikmatin, tapi biasain. Di sini ada suami istri yang gak pernah ngomong? Ada? Gak ada kan? Kita setiap hari pasti suami istri kita pasti ada komunikasi kan? Nah kita juga harus begitu Pak. Belajar untuk kita komunikasi. Saya bisa begini Pak, kenapa Pak? Saya udah ngalamin banyak hal Pak. Saya dulu waktu masih muda, saya orang susah Pak. Papa saya bangkrut tahun 98, krisis ekonomi, Pak Amin tahu. Nggak gampang Pak buat saya Pak. Harus mengalami kebangkrutan, dijauhi orang-orang, kehidupan saya berputar 180 derajat. Dari orang yang cukup berada, tiba-tiba kekurangan. Tapi dulu saya nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi sama saya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa ternyata orang-orang yang dipilih dan dikasih oleh Tuhan, pasti Tuhan proses. Nah saya punya slogan satu Pak, kalau bapak-bapak di tempat ini yang sedang mengalami proses, kalau lagi diproses, jangan protes, supaya ada progres, kelak pasti sukses. Saya minta bapak-bapak hari-hari ini ke depan Pak, yuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita duduk dekat kaki Tuhan. Pertama-tama bagaimana? Ucap syukur aja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami, Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan, terima kasih. Yang kedua mulai tanya Tuhan Pak, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Apa yang belum selesai dalam hidup saya? Tuhan mau saya lakukan apa? Yang ketiga, Tuhan pakai saya. Saya mau Tuhan pakai untuk menjadi partner kerja Tuhan. Supaya selama kita hidup di dalam dunia ini, kita melakukan kehendak Allah. Bapak-bapak mau dicatat surga seperti ini? Sebab Pak Hendra melakukan kehendak Allah pada zamannya. Mau Pak? Pak Amin, sebab Pak Amin melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau bapak-bapak mau nggak pagi hari ini kita ambil komitmen? Mulai hari ini, pulang, jangan lupa berdoa. Berdoa sendiri Pak, berdoa pribadi, baca firman. Besok lakukan lagi, besok lakukan lagi.
Besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Saya suka fitness Pak. Kalau nggak fitness lama, pasti kepala nggak enak, badan pusing. Kepala pusing, badan nggak enak. Benar nggak Pak David? Karena kebiasaan. Nah hari-hari ini juga saya ngajak bapak-bapak juga seperti itu. Supaya kita tahu Pak, kehendak Allah untuk zaman ini sekarang apa. Dan apa peran bapak-bapak pada saat ini di Indonesia, apa? Tuhan mau apa? Bapak-bapak, Tuhan pasti percayakan. Karena nggak ada satu orang pun yang diberikan oleh Tuhan tangan kosong, nggak ada Pak. Semuanya diberikan yang namanya talenta. Dan semuanya diberikan tugas. Pertanyaannya pagi hari ini, kita mau menjadi hamba yang 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta. Ingat Pak, waktu terus berjalan. Saya bersyukur melihat Pak Amin hari ini hobinya kesaksian. Dulu hobinya dugem Pak. Waktu dia tiap minggu biasanya nanya, kemana ntar malam, kemana, sama siapa, kemana, minum apa, sama siapa dulu. Saya dulu jujur Pak, saya juga merasa happy ya mainnya dulu Pak. Coba happy-nya happy sia-sia. Sampai pernah satu hari, kenapa saya bertobat Pak? Saya merasa waktu itu saya sukses. Sebagai seorang marketing MKL, orderan saya banyak Pak. Dari Pak Amin kurang lebih 50%. Sisanya 50% dari orang lain. Kontainer banyak, kerjaan sukses, happy, punya teman banyak, punya macam-macam lah, punya cem-ceman segala macam. Duduk selesai, pulang selesai entertain orang dugem Pak. Kita kalau pergi dugem Presiden Suite Min ya. Presiden Suite, Sun City, di Sands. Bayar bond selesai, duduk. Tuhan bicara gini sama saya. Tuhan bicara Pak. Apa yang kamu cari, Vin? Bapak percaya nggak? Saya jam 5 pagi, jam 4 sampai jam 5 pagi bisa duduk sendirian di room Presiden Suite Sun City sendiri. Nangis. Secara uang saya nggak kekurangan. Secara prestasi saya merasa saya udah berhasil. Nangis, Pak. Saya nangis. Tuhan cuma ngomong gitu. Apa yang kamu cari? Nangis Pak saya Pak. Saya bertobat. Bapak tahu yang dorong saya bertobat siapa? Pak Rudi. Pak Rudi panggil saya. Vin, kenapa dulu papi angkat kamu jadi anak? Karena kamu orang baik. Papi lihat kamu takut sama Tuhan. Kamu sekarang dulu gak bisa apa-apa. Tapi sekarang kamu udah menjadi besar. Kenapa jadi begini? Saya nangis Pak. Saya bilang, Pi, saya minta maaf. Pak Rudi ngomong gini, jangan minta maaf sama saya. Minta maaf sama Tuhan. Saya bertobat Pak. Saya stop. Ya Min ya, pernah kan Min ya, tiba-tiba saya menghilang dari Amin. Kerjaan turun gak? Turun Pak pasti Pak, langsung Pak, turun. Tapi hari itu, saya menemukan damai sejahtera. Hari itu, saya mulai mengalami yang namanya proses bersama Tuhan. Dan hari ini saya bisa melihat Pak, proses Tuhan tuh indah Pak. Nah hari ini saya percaya bapak-bapak Tuhan panggil menjadi leader di Full Gospel, amin. Di keluarga, di bisnis, di pekerjaan. Tuhan mau bekerja, berpartner bersama-sama dengan bapak-bapak. Untuk bapak-bapak menyelesaikan pekerjaan Tuhan selama kita hidup. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat penutup Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Baca sama-sama ya. 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 11. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat terakhir.
11. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan untuk kami belajar menguasai diri kami, untuk kami menenangkan diri kami supaya kami dapat berdoa. Di hadapan hamba-Mu ini Tuhan berdiri Tuhan, orang-orang pilihan yang telah Kau pilih untuk melayani-Mu, untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Oleh karena itu aku berdoa ya Bapa, Tuhan urapi setiap bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan pakai mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Biar akhirnya terang mereka bercahaya, supaya orang-orang di luar sana memuliakan Bapa di surga lewat perbuatan-perbuatan hamba-hamba-Mu ini. Berdoa Tuhan untuk setiap bisnis pekerjaan yang mereka lakukan, untuk keluarga rumah tangga mereka, untuk anak cucu mantu mereka. Aku berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan kami percaya Tuhan, dari tempat ini terang kasih Tuhan akan terpancar. Tuhan akan pakai tempat ini menjadi tempat pemulihan. Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu menjadi orang yang membawa perubahan, membawa kabar baik, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.